Ya, teman-teman, tanggal 8 bulan Juni tahun 2026 ya. Baik, ini komentar-komentar sudah saya baca, tinggal dimasukin aja ya. Dan saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar, terus yang telah memviralkan juga terima kasih, yang telah berdonat berupa super thank juga terima kasih, dan yang telah mendoakan saya pun berdoa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya bersama keluarga di rumah. Baik, saya belum bisa ngebacain dulu teman-teman ya, nanti sedikit demi sedikit ya, kita bacakan ya, dari Bro Bazmi katanya, gambarnya belum muncul. Oh iya, sudah muncul sekarang ya. Kontennya nggak pernah berhenti, konsisten selalu menyimak. Selis nanti kita bahas selis, Berago dong katanya, nanti kita bahas ya. Apek nanti kita bahas, Yellow nanti kita bahas juga ya. Tunggu dulu IHSG ke 4 ribuan, baru mikir untuk masuk market. Dari Bro Hari ya. Update setiap hari. Untuk Mister Pepe saya nggak bisa tiap hari ya, mungkin sekilas-sekilas oke lah gitu ya kita bahas. Naik peremasan bagus, teman-teman nanti kita cek juga. Ini baru makasih ya Bro Herli ya. Ya sini kalau tunggu di 3.000 ya. Terus CB bahas nickel nih, kan nanti kita bahas ya. Jadi apa bisa SS untuk saat ini kita lihat market dulu ya. Ini market lagi gonjang-ganjing dulu, bahkan sekarang itu untuk urusan RI aja gitu ya, kayak isu aja. Sekarang itu ada beberapa emiten yang ditunda ya untuk naik isunya. Bahkan kabarnya pun belum terlihat jelas lagi gitu ya. Nanti kita bahas ya. Dari Bro Dimas, naik emiten-emiten Pak Franky nanti kita bahas ya. Thanks sama-sama dari Bro Robinson. Kalau back 150 saya kasih Bumi dibahas nanti kita bahas Bro Eko, makasih Bro Eko. Zata nanti kita bahas. Wayarnya nanti kita bahas. Cacing-cacing naga-naga lah kita bertemu kembali 3 tahun ke depan. Ya kita bertemu satu siklus ke depan ya. BJTM nanti kita bahas juga. Baik. Baik untuk sementara, ya kita memang lagi demam tinggi ya. Bahkan tanda penurunan yang saya khawatirkan ya. Satu nih, dua tanda penurunan ya. Sudah mulai dilewati lagi. Selanjutnya kemana? Ke angka 5.200. Yang saya khawatirkan ketika kita cek untuk monthly-nya itu sudah jebol MA 200 ya. Nah, mudah-mudahan sih harusnya sih sudah mulai ada, harusnya gitu ya, sudah mulai ada dorongan ya. Tapi kalau melihat dari kelakuan IHSG kita saat ini, terlebih lagi kita cek di sini Foreign masih kekeh keluar ya. 587,2 miliar kalau kita catat dulu di sini deh. Tunggu sebentar teman-teman ya. Di 587 ya si Foreign memang luar biasa ya pembuangannya. Kalau kita lihat juga nih semenjak 5 bulan terakhir ya tambah sekarang gitu kan. Sudah sekitar dari Januari ini ya. 77,2 triliun sedangkan masuk cuma 14 triliun aja. Sebagai pendorong LQ45 tadi pas sempat melakukan perlawanan gitu ya. Pas mau habis sesi pertama itu kan melakukan perlawanan ADMR tapi tetap aja ya dihajar lagi. Tadi 4 banknya dihajar lagi teman-teman. Foreign memang luar biasa nih. Mestir Purbaya aja bingung nanti fundamental kita bagus gitu ya. Aneh kata dia. Berarti memang serangan emang datangnya bertubi-tubi ya. Kalau sebagai warga negara ya saya sebenarnya kalau memang peraturan pemerintah itu ya hanya untuk rakyatnya mungkin saya sangat setuju sekali gitu sebagai rakyat lah gitu ya, sebagai rakyat yang mencintai NKRI saya sangat-sangat setuju sekali dengan komoditas-komoditas yang memang satu pintu gitu kan. Tapi kan di sana ada pihak luar ya, pihak dalam juga yang benar-benar tidak suka juga gitu kan, merasa
bisnisnya ada yang ngeganjal lah gitu ya. Tapi saya dengar tadi terakhir sih untuk masalah satu pintu sudah dibikin regulasinya ya sebagai pihak pengawas aja biar tidak terjadi pengambilan yang berlebihan gitu mungkin nanti pas ekspornya itu sudah ketahuan oh si anu gitu kan. Mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu biar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran yang merugikan negara ya. Terutama kalau sudah merugikan negara ya berdampak juga lah teman-teman ya terhadap rakyatnya. Walaupun ketahanan energi kita untuk stok BBM itu masih aman lah gitu ya. Bahkan di negara-negara lain harganya pun sudah mulai meningkat dari semua jenis. Kalau di kita kan memang untuk jenis subsidi cenderung masih aman ya. Cuman kalau yang tidak subsidi kan memang dijual normal ya. Nah, untuk Mister PP sebenarnya sudah adakan perlawanan gitu ya. TPIA ngelawan, SSIA ngelawan, terus sama Brand Cuan ada sedikit perlawanan ya. Kalau kita lihat juga dari grup si Aguan sudah sedikit sih ya itunya emitennya. Mister Bakri nih harus dicek ya. Kalau cinta Indonesia harusnya mas, ayo dong gitu jadi pahlawan gitu kan. Biar menyelamatkan dulu deh gitu dari gempuran asing. Jadi nanti emiten-emiten itu tidak tergantung sama asing gitu ya. Yang tadi saya bilang waktu siang hari ya. Udah buyback aja gitu ya. Buyback emiten-emiten yang memang dikuasain sama asing. Dana-dana antara kan gede gitu ya. Udah jangan sebagai penahan aja ya. Jangan sebagai penahan aja, buyback aja sekalian gitu kan. Punya dari untung dan antara kan gede juga, udah main di sini aja dulu. Minimal selamatkan satu dulu deh gitu kan. Selamatkan satu dulu. Minimal ini pintu gerbangnya dulu deh ya sebelum rupiah. Saya pikir nanti setelah penyelamatan satu ya sektor yang lain ya bisa ngikutin lah gitu mudah-mudahan gitu ya. Ya yang punya dana kan dana antara ini nih ya, jangan sampai di keep aja jadi simpan aja gitu kan. Malahan katanya ke sektorial, oke lah sektorial, cuman ini selamatin dulu kan situ juga dapat dapat keuntungan kan dari dividen bank-bank besar juga kan main di sini juga gitu. Main-main lah di sini ya jangan sampai penahan aja gitu kan. Itu kan lebih baik ya kalau sudah mulai kering misalnya kering barang di pasar ya cenderung sangat mudah walaupun pas asing mau main lagi ya kendali utamanya ya pastilah dari negara kita gitu kan. Ya penjajahan sekarang ya bentuknya seperti inilah teman-teman ya. Kalau untuk Indonesia gitu kan. Aduh gimana lagi nih teman-teman ya untuk ISG kita ini. Kalau kita cek untuk kalau Indonesia kan sudah jadi Januari ya. Kita coba cek nih indeks negara lain. Nasdaq dulu deh nih. Nasdaq juga sekarang lagi dikoreksiin ya. Koreksi berapa persen? Sedikit doang 5% gitu ya. Beberapa hari, 3-4 hari ya sampai sekarang 5% aja. Terus ada indeks Nikkei ya. Nikkei. Jepang bagaimana? Jepang hari ini juga diturunkan sebenarnya. Berapa persen dari yang tertingginya? Baru 6% ya. Kita sudah panas tinggi gitu itu. STI coba STI. STI ya. Singapura ya. Singapura dari tertingginya berapa ini? Indeks global gitu. Baru 3% doang teman-teman ya. Cenderung masih aman, masih di atas MA 200 gitu kan. Kospi coba Kospi. Korea ya. Korea berapa persen dia turunnya. Nah ini agak lumayan dalam juga gitu ya, sekitar 15%-an untuk Asia ya. Lanjut Shanghai, kita lihat Shanghai kita cek. Nah, Shanghai sudah lumayan nih teman-teman ya turunnya nih, sudah mulai ngikutin ya. Kita sudah mulai ini tuh 7% doang ya. Coba ya kita dari harga tertingginya panasnya udah berapa derajat.
Jadi kalau udah udah 41, udah 41 teman butuh bantuan itu tenaga medis. Ini harus cepet-cepet nih, gitu kan. Tadi kabar Menkes sih sudah mulai inisiatif ya untuk lobby-lobby lah ke negara luar gitu kan. Padahal kalau saya sendiri gitu ya, kalau saya sendiri ya, kalau melihat dari waktu kejadian di sini gitu ya, sebenarnya tinggal digerakin aja, cuma kayaknya malu-malu kayaknya nih. Tidak mau mengaku. Jadi mungkin ingin ditekan pengusaha, tapi pengusahanya pas mau berbaikan mungkin agak malu sedikit. Padahal tinggal ngomong aja mungkin ya, ngobrol deh gitu kan. Karena kalau tidak ada lagi pertahanan siapa gitu teman-teman. Ya, siapa lagi gitu kan. Ini emiten-emiten Mister Pepe gitu atau Mister Bakri gitu kan. Kalau dipertahankan untuk bisa bertindak ya saatnya jadi pahlawan deh gitu kan. Kemarin kan tahun 2025 jadi pahlawan. Saya jadi pahlawan lagi deh ya. Bumi gitu kan, terus sama emiter-emiter Pepe. Ini Mister Boy Thohir juga nih. Gimana ini nih? Harusnya sudah bisa neken gitu ya. Minimal emiten dia deh yang dia beli gitu kan. Pingin ya retail seperti itu. Oke teman-teman ya, karena indeks global juga sih sudah mulai dikoreksi. Cuma kita koreksinya udah lama kan. Kalau indeks global, kalau kalau normal gitu, kalau normalnya gitu kan, kalau normalnya harusnya kan hari ini gitu kan, seminggu yang lalu lah gitu kan, perang juga sudah mulai kembali, ya Iran sudah nyerang Israel, Israel juga sudah nyerang Iran lagi. Sedangkan ini yang paling teman-teman harus perhatikan ya, di dalam negeri kita ya sudah mulai ada selentingan-selentingan yang saya juga nggak mau gitu teman. Ada selentingan-selentingan yang mungkin ya kalau bagi mereka gitu ya, yang memperkerasai, yang membuat ide supaya terjadi lagi yang tidak diinginkan teman-teman ya. Saya khawatirnya tidak terjadi diinginkan gitu kan. Harus cepat-cepat respon deh pemerintah ya. Cepat-cepat melakukan, jangan istilahnya satu jangan dibiarkan, yang kedua jangan kekeh gitu ya. Dengerin dulu deh. Dengerin dulu permintaannya dulu, jangan sampai nah neno neno gitu, jangan dibantah dulu deh. Lebih baik rangkul dulu, udah rangkul dulu gitu kan. Udah rangkul sekarang harus dirangkul deh teman-teman ya. Jangan sampai eh, yang demo itu sebelum demo harusnya sih sudah mulai dirangkul gitu. Cuman jangan pakai kekerasan, rangkulnya mendingan rangkulnya ya diskusi aja gitu kan, diskusi secara baik lah gitu ya, jangan pakai kekerasan. Kalau sampai kekerasan ya saya juga tidak setuju gitu ya. Terus ya akibatnya teman-teman, akibatnya kurang elok juga gitu kan untuk kedepannya. Lebih baik udahlah yang seperti itu, yuk ngobrol sama-sama pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar bursa, harusnya pada ngumpul dulu deh gitu kan untuk kemajuan bangsa ini. Gimana jangan sampai kejadian sebelumnya gitu rapot merah kita itu teman-teman ya. Untuk mengembalikannya susah teman-teman ya. Tetap yang terdampak itu bukan kalangan elit aja. Yang di bawah juga kedampak. Nah, semuanya dampak. Hanya segelintir orang gitu ya, betul gitu ya untuk membebaskan daripada sekian apa-apa gitu ya yang memberi rejim, cuman dampaknya itu yang tidak saya inginkan ya. Dampaknya itu yang ngeri lah teman-teman ya. Tapi yang penting teman-teman sekarang ya, saya pikir sekarang dulu lebih baik udah tiarap dulu karena demamnya sudah mulai 41 derajat teman-teman ya, udah 41%, udah mendingan teman-teman tiarap dulu, jangan average dulu, siapkan aja jangan sampai teman jadi excess liquidity gitu ya. Lebih baik teman biarkanlah yang bermain besar, biarkan yang bermain besar dulu sebagai retail unyu-unyu ya. Lebih baik santai. Santai. Sampai kapan? Selagi kalau secara MA ya, secara MA, kalau saya kan penganut MA gitu kan. Selagi MA 10 semua emiten ketika MA 10-nya berada di atas candle, sudah lebih baik jangan ngambil dulu deh. Kalau scalping silahkan aja scalping mah ya, kan itu mau punya hukum kebebasan, tapi saran saya udah tiarap aja dulu yang swing, yang investing kalau mau ngambil siapa tahu dikasih harga murah lagi sebelum IHSG kita berbalik arah untuk kenaikan sementara, santai dulu deh,
jangan melakukan tindakan apapun. Saran saya ya, udah kalau ada di RDN lebih baik langsung withdraw aja ke rekening kita, karena kadang-kadang gatal. Wis turun nih ARW masuk aja tiba-tiba, besoknya digorok lagi. Besoknya digorok lagi. Padahal pinginnya cuma ngambil 2-3%. Market sudah berkata lain. Tadi kan saya bilang siang sudah ada perlawanan gitu kan. Ternyata sorenya berbalik arah lagi, ditekan kita sampai keluar daripada MA 200. Itu sudah warning teman-teman, kalau sudah bulanan seperti itu udah warning, padahal itu pertahanan saya bilang kan ya. Perlahanan terakhir kita di MA 200 secara tahunan, ya secara bulanan, monthly, itu dijebol. Yang biasanya tidak pernah dijebol. Yang biasanya tidak pernah dijebol, sekarang dijebol. Udah santai aja dulu, sabar dulu, jangan masuk. Itu saran dari saya ya, udah tiarap aja dulu deh, tiarap dulu deh. Ya, udah kalau yang punya pingin liburan, liburan dulu deh. Bener kata teman kita, liburan dulu deh. Itu lebih enak. Yang nyangkut bagaimana? Jangan average dulu kalau memang niatnya mau average. Yang sudah katos sih sebenarnya, kalau yang sudah katos sudah keluar, udah nyaman, jangan, yang saya sarankan gitu, jangan masuk dulu deh. Terutama LQ45 itu sangat-sangat berbahaya juga untuk saat ini. Kalau kita cek ya untuk emiten BBRI dulu deh ya. BBRI dulu hari ini pun jebol lagi teman-teman ya, 5%. Dan Poren masih kekeh juga keluar. Porennya ada CC, ada AK yang sudah mulai masuk, tapi mereka cenderung jualan juga. Nah, ini ya teman-teman kita yang ambil ya. Ya, kalau ada yang ngambil pasti mereka jual. Perhatikan di sini. Jangan mentang-mentang ini posisinya sudah dalam. Memang suka ada pantulan, tapi jangan ambil risiko deh. Tunggu aja, sabar teman-teman, sabar, santai-santai aja dia. Saya sarankan seperti ini, sudah yang saya bilang itu yang warning ketika sudah keluar daripada MA 200 money sudah warning. Ya, itu saya secara TA loh teman-teman ya. Itu terlepas dari berita apapun ya gitu kan. Kalau saya kan memberitakan ya tidak secara spesifik ya, cuma garis besarnya aja gitu kan. Secara TA juga sudah diketahui teman, ini cuma ada ini nih ya. Ini pada ini kabar bagus nih, pada sudah mulai masuk nih. Di BBNI pada sudah mulai masuk, memang kemarin mereka tidak jual semuanya, tapi sudah mulai masuk. Mungkin ada pantulan sedikit bisa dimanfaatin nanti ya, kalau ada pantulan ke sini aja dulu nih. Ke 3230 dulu ya. Karena Polres sudah naik by 37,9, walaupun teman-teman kita juga pada masuk, tapi santai, jangan ngambil dulu walaupun sudah terlihat jelas pada sudah net buy. Kemarin aja yang sini besar banget juga tetap aja keluar. Ada instruksi biasanya teman-teman ya gitu. Keluar. Di polernya BK juga sudah masuk, ya sudah mulai masuk, ada pertanda baik, cuman ingat ya. Dia sudah di bawah support MA 200, harga tertinggi, jangan tinggi-tinggi ya, karena baru masuk sekali. Jadi walaupun sudah masuk poren, tapi aja jangan masuk dulu. Santai, mau average jangan average dulu. Mau investasi jangan masuk dulu. Itu sih saran saya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau punya pandangan lain ya silahkan aja. Berarti Arab teman-teman yang suka scalping aja ya. BMRI tanda penurunannya. Ini penurunan terakhir yang dibikin terbaru. Dijebol. Ini penurunan yang lama 3580. Belum dijebol. Ke level sini selanjutnya. YU sudah masuk, BK sudah masuk. Mungkin nanti ada yang sementara bisa ke level 3850. Tapi saya sarankan jangan masuk dulu. MA10, MA2 masih jauh ya. Lebih baik santai dulu. Sabar dulu ya, sampai nonton jok aja dulu teman-teman ya. Kalau nonton stand up comedy dulu deh ya, biar nggak terlalu mumet ya pikiran teman-teman. Walaupun dikatakan fundamental oke ya, tapi kalau poren jualan secara TA pun belum saatnya masuk, jangan dulu. Lebih baik teman-teman sabar, santai, udah, dan selalu sadar ya, jangan sampai gatal tangannya. BBCA, kita cek nih BBCA. BBCA jebol nggak, belum ya, dikit lagi nih. 4450 sudah keluar dari kepala 5. Polen masih kejualan 489 miliar. MA pun masih di atas, jangan coba-coba ngambil. Jangan coba-coba ngambil ya. Walaupun suka investasi, santai aja dulu. Kalau dikasih ke angka 4.000 teman-teman ya. Kita cek di sini. Saya masih penasaran sama BBCA, soalnya ini kemarin waktu yang 3 bank itu sudah jatuh, dia belum jatuh.
Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang sudah jatuh. Ya, sudah mulai jatuh, teman-teman ya. Sedikit lagi ke level 4.300. Kalau sudah jebol 4.300-nya, ya di sini ya ada gap kecil nih ya. 4470 di sini ya. Kalau di sini kan ada jika di angka 4.300-an ya. Nanti mungkin kita ke level situ, mudah-mudahan tidak terjadi. Berdoanya tidak terjadi, teman-teman ya. Soalnya kalau terjadi ya kemarin kan ya hari ini gitu ya IHSG itu jebol MA 200 kan. Walaupun satu tick tapi saya pikir itu jebol namanya ya. Teman-teman ya. Harus banyak-banyak ngelus dada, teman-teman ya. Sip ya. BCA pun jebol, jangan coba-coba ngambil ya, teman-teman ya. Udah ngeri lah ya. Baik, kita coba untuk ngebahas emiten punya teman-teman ya. Ini YIRG udah di 50 ya. YIRG sudah di 50. Ini dia. Nah, sudah di 50 ya, betul dari Bro Kaji Gamer ya. Kita tinggal nunggu aja nih ya. Emiten, sorry. YIRG sudah di 50, nyender kanan, nyender kiri. Masih nyender kiri ya. Artinya teman-teman masih bisa cut loss. Perhatikan ini teman-teman ya, perhatikan ini. Ini kalau market oke, kalau market oke ya, secara syarat sudah terpenuhi nih. Bandar Poren ada di dalam. Smart Money sudah berkumpul. Tinggal satu lagi nih, bandar lokal teman-teman ya. Bandar lokal penghuni YIRG ya. Kalau dari domestik ataupun bandar luar sih sudah masuk, Malaysia AT dia sudah mulai masuk ya. LG sudah masuk hari ini itu ya. Karena sih bandar lokal dalamnya belum masuk. Teman-teman lihat di sini ada tanda kenaikan yang terkecilnya, mungkin nanti akan di-up ke level 552 seperti biasa di harga psikologis 55. Kalau untuk average ya, teman-teman, kalau untuk average ya silahkan ya, sekarang sudah di 50 ya. Kapan lagi punya harga 50 kecuali di FCA kan gitu kan. Saya pikir ini kalau selama 2 bulan ke depan transaksi masih di atas, sekarang berapa sih? 1,5 miliar ya per hari ini aja masih itulah masih aman lah teman ya. Jaminan untuk 3 bulan ke depan ya, sekarang kan di 50 nih ya. Jadi masih ada nih 1,5 miliar ya. Walaupun transaksi nanti sekitar 5 juta selama 3 bulan ini masih aman, tidak keluar daripada harga 50 ya FCA ya. Kecuali kalau keluar keuangan tidak keluar gitu kan. Tapi keluar kan ini kan. Nah, perhatikan sih Poren nih. Tanggal 20. 20. Kita cek 20. Kalau mau average mah ya silahkan aja. Karena bakal sudah di angka 50 ya. Kalau yang mau net average ya. Tapi ingat ini sama nih, sekarang dia sudah termasuk saham 50-an ya. CCAKBK-nya sudah mulai masuk di emiten ini. Jadi si Poren sudah mulai masuk kembali sejak tanggal 20 Mei ya. Ini Smart Money sudah berkumpul. Tinggal satu lagi nih ya. Si bandar lokalnya belum kumpul. Kalau teman-teman suka dengan emiten 50-an, saya pikir YRG oke ya. Karena dia keluar laporan keuangan juga sering keluar. Poren sekarang sudah mulai ngambil, sedang diapresiasi sama si Smart Money juga gitu kan. Ya walaupun gitu kan pivotnya sangat-sangat lebar, sangat-sangat tinggi. Baik, kalau emiten-emiten yang 50-an gini, ingat ya, market lagi kurang oke. Ini bisa menjadi nanti ke depannya jadi emiten 50 lagi kalau terjadi peristiwa yang seperti ini. Nanti peristiwa yang di depan itu beda lagi, teman-teman ya. Tapi akan menemukan lagi ya, akan menemukan lagi peristiwa yang seperti ini. Bisa sekaligus atau enggak nanti bertahap seperti kan sebenarnya sih ya juga bertahap gitu penurunan, diturunin naik lagi, turunin naik lagi ya, tidak sampai lurus gitu kan. Jadi ada peristiwa yang menguatkan, ada peristiwa yang bikin diturunkan gitu kan. Sip ya, udah di 50-an udah harga mentok. Jadi kalau mau average ya silakan, walaupun belum keluar MA10 karena sudah dimentok ya dimakan mana lagi ya. Paling nanti kalau dia transaksinya lebih daripada 3 bulan kurang daripada 1 miliar gitu atau cuma 0,3 miliar ya dipastikan FCA. Tapi kalau masih di atas 1 miliar masih aman. Oke, BJTM. BJTM. BJTM dari Kristianto. Ya, tanda penurunan dijebol. Dia punya dividen trap.
Area penurunan berikutnya 490 sampai ke level 472. Bandar lokal sudah ngumpulin barang, bandar foreign 2 hari ini keluar ya. Tapi di sini kalau bandar foreign dari sini nih, dari tanggal 8 April, kita cek di 8 April ya. Si foreignnya masih ada siapa aja? Foreign 8 April sampai tanggal 8. Foreignnya masih ada CEU ya 15 miliar, ada DP 9 miliar. Kita cek untuk lokalnya masih dikuasai sama teman kita ya di sini ya. Kalau kita cek dari mulai bulan April ya di sini, tanggal 13 April. Kita yang terdekat dulu di sini ya, di tanggal 21 Mei deh. 21 Mei sampai 8 Juni. Si SQ data berikut sudah pada keluar nih. Dapat tanda baik tuh ya. Oke, teman kita sebagian keluar, DHCP sudah mulai masuk. Kalau mau average ya jangan ngambil dulu. Bagi yang mau ngambil pun jangan ngambil dulu, baru jebol MA 200. Dia punya dividend trap, ini pasti kejemput. Bandar lokal masih ada di dalam, bandar foreign memang masih ada di dalam, cuma lagi proses penjualan. Kalau kita lihat BJTM, dulu ini BJTM kuat juga teman-teman, sekarang hancur juga gitu kan, sama nih sejak COVID ya. COVID langsung turun, sempat up gitu. Padahal sudah mulai bagus di sini nih. Di 568 kan di break bulan Januari. Dari Mei kalau dia dari Mei dijatuhkan ya. Mei Juni baru 1 bulan ya. Dia kadang mau ngejar dividen sini ya di up, tapi setelah itu langsung nanti di sini nih target ini nih di 605 ya. Kalau sudah mulai break saya pikir kalau lebih jauh lagi bisa terjadi. Sip ya, BTM cenderung bagus ya untuk pungutan bandar lokalnya. Bandar foreign memang ada di dalam, tetapi cenderung dia melakukan penjualan. Dan smart money belum ada yang ambil yang terlalu banyak, baru kemarin selesai dia smart money. Saya pikir nanti kalau sudah mulai sideways kembali, kalau sudah smart money berkumpul gitu kan, bandar lokal sudah ada nih ya. Tinggal nunggu foreignnya aja. Jangan ngambil dulu ya. Jangan buru-buru ngambil karena saya punya PR di 450. Ya, kalau dari TA mah ya dia mau, kalau dari TA sendiri gitu ya. Saya berpendapat kalau dari TA ya cenderung dia akan menyelesaikan PR yang lama dulu ya. Biarkan PR lamanya terselesaikan dulu. Nah, dia akan mencari tugas yang baru. Apa tugas yang barunya itu secara TA ya, ini secara TA bukan secara berita apapun. Secara TA dia akan mengerjakan kerjaan yang baru apa itu untuk menjemput target-target kenaikan. Kalau sekarang ya dia lagi ngejemput PR penurunannya gitu kan. ISEA dari siapa nih ISEA? ISEA sama UNTD ya. Sekalian deh UNTD-nya ya. UNTD. Kita cek ISEA dulu. ISEA tadi sudah naik bagus ya. Ini PR-PR yang barunya dijebol ya. 1, 2, 3, 4. Ada 5 tanda penurunan dijebol. Tadi sudah mulai bagus melewati MA10. Ini sebelum ISEA udah bagus. Dihajar lagi teman-teman. Di 72 nanti target selanjutnya ya. Untuk kenaikan. Tapi sekarang jangan ngambil dulu. Karena kalau teman-teman swing ya. Kalau yang untuk swing santai dulu aja walaupun sudah masuk EMA 10 kan tadi kan tetap aja belum bisa mengarahkan EMA 10-nya kan. Nah, itu pertanda teman jangan masuk dulu gitu kan. Nah, ini smart money sudah berkumpul dengan baik. Tadi ada kenaikan lumayan dengan shadow, tapi bandar lokal lagi jualan, tapi hari ini ada yang pemasukan di bandar lokal nih. Tunggu sampai terbentuk EMA 10 karena nanti targetnya jangan jauh-jauh daripada MA 200 di bawahnya, mungkin maksimal di 84 dulu. Tapi kalau yang terpendeknya masih sama di angka 72. Tapi ingat ya, kalau mau ngambil tunggu sampai terbentuk MA 10 untuk swingnya. Kalau untuk day trade-nya, untuk 15 menitan ya seperti biasa aja. MA 10 juga kadang menuju ke atas dengan cepat. Kalau sudah cuan cepat keluar. Kalau sudah sampai support cepat keluar juga cut loss ya. Jangan sampai dibiarkan karena posisi lagi downtrend. Bahkan ini kalau sudah di angka 58 ya sudah angka 50-an. Berarti termasuk MT 50 cuman belum di 50 paskan aja. Nih, perhatikan teman-teman ya, di tanggal 8 Juni hari ini ya, yang menerima siapa teman-teman kita. Patut waspadai ya, walaupun ada YO tapi awas lebih sedikit gitu kan. Tidak begitu banyak. Lebih baik santai aja dulu ya, siapa tahu dikasih di 50. Kalau dikasih 50 kan enak, teman-teman. Kalau suka tapi dengan emitennya. Kalau mau average, udah 50 aja sekalian gitu kan. Tinggal 8 poin lagi. Sip ya untuk ISEA.
masih banyak diambil sama teman-teman kita. Tapi sebagian bandar lokal juga sudah mulai masuk untuk emiten Asia, ada si BQ, AG, sama YU, walaupun ngambil tidak begitu banyak gitu ya. Tapi yang paling banyak teman-teman kita untuk hari ini. Sip ya. UNTD, UNTD juga jebol. Dia tidak mampu bertahan di atas MA 200 di sini nih. Saya masih ingat teman kita punya barang di 90 ya di sini ya. Ada sama apakah aman? Saya bilang kan kalau dia tidak jebol MA 200 masih aman, tapi pas dijebol harusnya teman-teman pas jebol MA 200 gitu ya. Saya suka bilang kan, ketika jebol MA 200 itu garda terakhir. Ingat ya, garda terakhir. Tanda penurunan 1, 2, 3 nih, PR-nya sudah diselesaikan. Ini PR yang lama banget nih, 64 diselesaikan sama dia. Ini yang biru ya, lama banget berarti. Nah, sekarang sudah mulai dorongan, ada dorongan. Foreign sudah ngambil nih, sudah ngincer foreign. Kalau foreign banyak duit jadi santai, dia mengambil di harga berapapun gitu kan. Nah, kalau retail santai dulu ya, harus santai. 13 Mei, ya kan 13 Mei kan? Sampai tanggal 8 Juni kita cek untuk lokal. Foreign dulu deh. CC sudah ngumpulin barang ya, 40.000 lot. BKYP sudah masuk. Bandar lokal baru masuk hari ini semenjak mereka jualan. Kita cek bandar lokalnya siapa yang masuk. Ada si IH ini sama si SH nih. Teman kita pada keluar ya. Ini emiten yang didontrenkan murni loh teman-teman ya. Target saya 280. Cuma semua market lagi begini ya udahlah teman ikutin aja dulu kemauan market kita. Karena kalau sendirian tidak bisa melawan teman-teman ya. Apalagi retail unyu gitu kan tidak bisa melawan lah. Ini market kapitalis ya. Biarkan kapitalis saja yang bekerja. Oke, tunggu dulu sampai terbentuk MA sebelum menuju ke atas walaupun ada dorongan. Bandar foreign walaupun sudah masuk, smart money sudah mulai masuk, bandar lokal sudah mulai masuk, sampai secara TA belum. Belum saatnya, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 67 dulu. Bila mana 67 mampu di break, saya pikir silahkan aja untuk melakukan target berikutnya di angka 76 dan di bawah MA 200. Kalau sudah mulai ngebreak MA 200, di sini ada kenaikan berupa si kepala merah kecil di angka 90. Tapi untuk yang emiten, teman-teman yang di sini nih, ini pasti kejemput, tenang aja. Nah, market kan gua suka kurang baik juga. Kalau mau average, tunggu dulu ya, jangan average dulu. Tunggu terbentuk MA 10 karena sekarang sudah dikategorikan emiten 50-an juga, sudah di angka 58 ya. Tapi pungutan foreign sudah mulai bagus, bandar lokal aja juga sudah mulai masuk per hari ini. Terus smart money pun sudah mulai berkumpul dengan baik. Dan target saya sedikit tinggi di angka 280, cuman sekarang market lagi kurang oke. Udah, teman-teman angkat tangan dulu deh ya. Nanti kalau sudah ada kesempatan untuk bisa membebaskan diri, ambil ya MA 10-nya aja. Ya, ambil di MA 10 karena menuju ke atas. ASLC. ASLC. Jangankan yang unyu-unyu, teman-teman. Yang profesional aja sekarang pada merah membara ya, yang tidak mereka sudah terukur, teman, sudah terukur. Ya, mereka sudah terukur. Saya pun merah-merah sama, teman. Saya juga merah gitu kan. Cuman saya sudah tahu kan, saya bilang nih model gini saya ngambil di sini contohnya. Ah, nggak mau ke atas, sudah tahu kan oh ini akan kelepasin nanti pasti pas dia di angka 58, oke dah, saya ngambil lagi contoh seperti itu ya. Saya akan tunggu MA 10-nya nanti average saya mungkin saya sudah perkirakan contoh ngambil di sini nih. Ya, pas ke 50 tanggung gitu kan, contoh di 50 deh. Nah, average dari sini kan di angka 65, udah. 65 cuma satu kali tarikan doang sudah dapat untung. Begitu ya. Contohnya saya ngambil di emiten ini, contohnya ASLC dari siapa nih ASLC ini? Teman kita. Ini uji kesabaran. Budi ya, Budi W3Y6Z. ASM mau dibawa ke 50 kah? Sudah 58. Angka 50 kan. Ini tanda penurunan yang saya bikin dijebol semuanya, bahkan PR-PR lamanya dijebol. Di PR lain sampai selepas ini nih, ini dilebihin aja. Dilebihin sama si market makernya sampai ke angka 54, bahkan tadi ke 50 pas ya. Kita cek di sini nih, 50 pas enggak? Iya, 50 lawannya 50. Udah termasuk emiten 50-an ASLC ya. Nih kalau tadi bagian dividen juga ternyata nggak kuat ya. Harusnya nanti bagian dividennya jangan sekarang gitu kan. Tunda dulu harusnya begitu kan. Bandar lokal sudah masuk, foreign hari ini masuk sedikit 4 juta, kecil amat foreign masuk. CC ya, foreign lokal. BK masuk 1 juta doang. Ini bandar lokal sudah mulai bagus nih.
Dari mulai tanggal gedein dikit deh. 5 Mei. 5 Mei si bandara ini Juni, Bro. 5 Mei. Nah, kita lihat tokalnya siapa ya. PG sama LG bagus teman-teman nih. MG juga sudah mulai masuk nih. Keren. Yang masuknya keren di SL. Cuman ya sekarang kan belum saatnya nih ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara, saya kasih di mana sini bukan. Nah, sini kecil nih, kecil nanti ya. Di angka 57 yang terdekatnya sama di angka 68. Agak sedikit tinggi nih tanda kenaikan di sini nih. Nah, di level 77 di sini nih. Ada sedikit tinggi, harus mampu ngebreak level sini. Dan targetnya bukan di bawah MA 200 kan. Kalau sudah di bawah MA 200 targetnya jangan jauh-jauh daripada MA 200. Tapi kalau sudah market sudah mulai bagus, sudah bagus. Dia mau buyback cuman harus setelah RUPS. Nah, ini nih yang bikin kagoknya itu seperti ini. Harus RUPS sekarang itu buyback itu. Padahal kalau kemarin kebijakannya cepat-cepat diambil aja dari BI. Buyback silahkan tanpa ada RUPS. Hanya pemberitahuan aja. Itu kan keren teman-teman ya. Bisa mempertahankan kan tahun 2025 itu kebijakan sampai bulan September lagi. Makanya September, Oktober, November, Desember kan bagus ya. Pas Januari dihajar ya. Itu habisnya itu baik-baik tanpa pemberitahuan sampai bulan September ya. Ketika market lagi keok-keoknya gitu kan. Tahun 2000 pas tahun itu kan langsung zet gitu kan. Market makernya semuanya bergerak karena ada buyback juga. Artinya tenang kalau buyback. Tenangnya kenapa? Yang beli kan kalau buyback pemilik emiten gitu kan. Terus yang mau keluar gampang gitu. Cenderung kalau dipertahankan harganya tidak akan dijatuhkan gitu kan. Makanya kalau secara RUPS ya beginilah keadaannya teman-teman. Harusnya segera memberikan sikap buyback tanpa adanya RUPS ya. Sip, ASLJ kalau teman-teman nyangkut di level sini 79 jangan ngambil dulu. Untuk average sudah masuk ke syarat masuk average, cuman tunggu sampai ke MA10 biar ke menuju ke atas. Tapi kalau dikasih ke 50 pas harusnya teman-teman silahkan aja 50 pas mumpung lagi bawah banget gitu kan. Dia itu emiten yang di-downtrend kan ya. Emiten yang di-downtrend kan sejak tahun 2022 belum kembali. Nah, jadi saya punya target agak sedikit tinggi 328 perak ya. Apalagi di market lagi longsor banget. Saya pikir kalau sudah mulai putar balik, berita sudah mulai positif, saya pikir minimal setengahnya dulu deh teman-teman ya. Minimal setengahnya dulu. Tapi kalau dia berlanjut dari setengahnya silahkan aja. Kita cek nih ASLC ya. Itu emiten yang di-downtrend kan. Nah, ya. Sedikit lagi kan ke 50 sudah jadi 50 emiten 50-an nanti ke sini targetnya. 318 minimal setengahnya 182. Ya karena market lagi kurang oke aja gitu kan. Tunggu aja sebentar tinggal sabarnya. Orang-orang yang sabar lah yang akan jadi pemenang nanti. MDLN. MDLN. MDLN sudah 50 perak. Dari siapa MDLN? Oh, sudah emiten 50-an. Kita cek di sini. Transaksinya kecil banget teman-teman. Tanggal 26 Mei coba aja. 26 Mei. 26 Mei. Ini transaksinya kalau kita all kan masih aman sih ya, 0,5 nih. Ini untuk net volume juga masih 101 ya, masih aman lah ya. Smart money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus nih. Nanti targetnya di sini aja nih, 53 dulu ya. Kalau sudah break 53 cenderung bagus nih ya. Semua MA10 sorry bukan semua. MA10, MA20 sudah mulai di bawah semuanya ya, sudah mendekati harga. Sekarang dia juga tidak mau mentok mana-mana lagi kecuali FCA. Udah ini nanti tinggal nunggu aja, tinggal nunggu sabarnya aja. MDLN. Smart money sudah berkumpul, bandar lokal sudah mulai ada ya dari tanggal 25 Mei. Coba 25 Mei bandar lokal. Bandar lokal siapa yang ngambil? Nah, ada YP nih. YP termasuk ke emiten bandar lokal, sorry, ke broker bandar lokal ya. SF, PD juga masuk ke deretan MDLN. Dan yang paling bos smart money-nya sudah berkumpul nih. Ya, sip ya. Tinggal nunggu aja ini, tinggal nunggu sabarnya aja. Saya pikir market bergerak
positif, MDLN bisa bergerak juga karena smart money sudah mulai masuk. Coal, coal. Coal, emiten FCA kelas 1 di 50-kan kembali sudah. Ya, sudah 50-kan kembali, udah kembali ke hukum dasarnya. Emiten 50 disentuh ke 5. Ini smart money sudah berkumpul juga sama nih. Nah, tinggal nunggu sabarnya aja. Bagi emiten yang nyangkut, silakan aja average jadi 50. Terus tunggu, biarkan, udah. Tinggal dibiarkan. Ini targetnya yang terdekatnya aja di sini dulu nih. MA 200 seperti biasa di 67 dulu. Nanti kalau sudah 67 di break, saya pikir silakan aja nih. Sampai ke gap, silakan di angka 88 atau 104 pun bisa terjadi lagi. Tapi ingat ya, teman-teman kalau ngambil emiten 50-an, kalau di 50-an teman-teman harus bersabar, ya. Terus kalau sudah profit, udah deh, teman-teman ya. Nanti ngambil lagi di MA 10-nya lagi aja. Jadi teman-teman punya yang namanya planning. Jadi selama dia masih jarak antara candle sama MA 10 masih jauh, masih bisa diteruskan. Tapi kalau sudah mulai menyentuh MA 20, si candlenya udah deh, take profit dulu deh. Nanti tunggu lagi sampai terbentuk lagi MA 10 di atasnya, silahkan aja teman-teman untuk entry kembali ya. Karena masih banyak PR-PR yang harus dia kerjakan sampai ke 172. Mereka sudah mengerjakan PR di bawahnya, tinggal tugas ke atasnya aja. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, cuman sekarang memang Dana Lokal lagi jualan, teman-teman kita yang ngambil ya. Makanya ini belum terlalu ringan gitu. Mungkin nanti akan dibuka keran sedikit ya untuk membebaskan teman-teman kita yang mau cut loss. Ya, saya yang tidak sabaran ya biasa suka dibuka keran dikit. Nanti setelah market oke, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Terlebih lagi ada berita bagusnya untuk coal ya. Coalnya berita bagus nih coba teman-teman. Mereka sudah dengan adanya satu pintu ya. Dengan adanya satu pintu sudah berdampak apa? Berdampak harga coal sudah mulai naik ya, sedikit demi sedikit naik ya. Mereka ketakutan kayaknya teman ya. Pihak luar ketakutan, sumber daya alam kita banyak melimpah gitu kan. Ketakutan dia punya harga yang mahal untuk beli. Sedangkan mereka mungkin biasa kong kali kong ya, kong kali. Makanya itu ya, saya bilang kalau secara kebangsaan, saya bilang ya, kalau saya secara kebangsaan, saya sebagai warga negara, saya sebagai rakyat, saya setuju dengan apa namanya yang satu pintu ini gitu kan. Cuman kan ada kapitalis ini yang tidak setuju gitu kan. Kan kalau kita kan pemainnya pemain saham teman-teman ya. Jadi kalau kita secara kebangsaan saya sangat setuju biar tidak ada bocor dan nanti devisanya sama pajaknya masuk lebih besar kepada rakyat dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat ya. Kalau tidak dikorupsi. Itu teman-teman ya. Maksi kapan katanya lepas dari kalau si Maksi itu tidak FCA, dia hanya di angka 50 aja ya. Jadi teman-teman bisa beli langsung tapi di harga 50 tapi tidak bisa jual gitu kalau dia cenderung nyender kanan gitu ya. Artinya ini 50 nyender kanan. Coal juga sama nyender kanan, tidak bisa jual aja bisa jual cuman tidak ada yang beli kan. Karena ngantri untuk dijual semuanya. Beda halnya dengan 50 nyender kiri. Ini bukan FCA ya, harganya di pas 50. Tapi bukan FCA. Kalau FCA itu kan harga keseimbangan. Jadi kalau mau beli itu nunggu 1 jam baru ada match gitu ya. Terjadi transaksi. Kalau ini masih bisa beli aja tapi tidak bisa jual. Bukan tidak bisa jual, susah untuk kejual lah. Kalau jual kan bisa, tapi tidak ada yang nerima kan, tidak ada yang beli karena semuanya ingin jual. Kecuali kalau sudah nyender kiri. Nah, teman-teman bisa langsung hajar kiri aja untuk keluar. Sip ya. Ini bandar lokalnya masih anteng-anteng aja. Tapi ada beberapa sudah mulai masuk nih dikit nih. Tanggal 21 Mei. Kita cek tanggal 21 Mei. 21 Mei. Bandar lokal kita cek. Masih di air teman kita nih, euy. Nih AT ya, MG-nya keluar. Bandar Poren biarin aja, masih ada di dalam sih Bandar Poren ya. Siapa nih? Tanggal 27 April kita cek ya Bandar Poren siapa. Ingat Poren mah walaupun punya banyak barang di dalam ya. Dia mah dengan sangat mudah kalau pengen keluar, gampang nih tiba-tiba nanti keluar aja. Coba.
ya, walaupun masih banyak barang gitu ya. Cuman punya 365 juta, sorry, 67,8 ribu lot gitu ya, sama 23 ribu lot. Ini gampang keluarin mereka, karena jago mereka keluar. Terus Max ini ada, ini Max juga sama. Max itu emiten yang dilongsorkan, targetnya 100 ya. Sorry, targetnya nggak terlalu tinggi ya. 91 dia itu targetnya. Ini salah satu emiten yang dilongsorkan ya. Targetnya 91 nih. Tidak jauh-jauh teman-teman, sesuaikan dengan dia jatuh di harga berapa gitu kan. Jadi masih ada peluang kenaikan ke 91. Tinggal teman-teman berlaku sabar aja. Oke, terus emiten apa lagi? Coba sudah kita maksi. Gria ya, ada yang nanyain Gria ya. Kalau Gria teman-teman ya, ini Gria nih. Iya itu sebenarnya sudah 2 kali nyampe ya. Terus teman-teman mau ngambil di sini gimana? Atau mau take profit atau bagaimana gitu kan? Nih, Gria itu standarnya di sini teman-teman nih. Babak kedua di sini Gria itu. Nih, target yang saya canangkan sudah. Kalau teman lihat video saya sebelumnya silakan ya, cek tanggal 28 November 25. Tanda-tanda kenaikan sudah mulai bagus. Nih kalau mau teman-teman masuk gitu ya. Saya hapus dulu tanda kenaikan ya. Dan mulai sini nih. Nah, sudah tercapai ini, sudah selesai. Babak ketiga nih. Kita bikin babak ketiga ya. Jadi kalau ada teman-teman menemukan emiten yang contohnya yang naiknya tinggi seperti ini, jangan mikir keuntungan dulu nih. Ada di angka 230 nih sini babak ketiganya sini. Nah, ya. Ada babak ketiga di sini memang ada gitu ya. Cuman ingat saya mengingatkan kembali nih, dia sudah di harga mahal. Sudah di harga mahal, sedikit lagi menyentuh harga 209, bahkan target pun di angka 230 kan saya punya target di level situ. Kalau menemukan emiten yang seperti ini dengan sejarahnya ada, sejarahnya kan dia naik tinggi terus dia koreksi dengan gap. Teman-teman harus siap. Pertama, bila mana dia jatuh ke level sini nih. Sorry, kita tandain dulu ya. Kalau ini kan tidak bisa ditandain, tapi teman-teman perhatikan aja. Bila mana dia jatuh ke level 142, harusnya teman-teman sudah paham. Ketika kenaikan tinggi seperti ini, bila mana diimbangi dengan penurunan, teman-teman harus tahu risikonya ARB. 14% untuk sekarang masih enak gitu ya. Kalau untuk naik silahkan aja, kalau naik mas silahkan, ada saya punya target di babak ketiga di 230 ya. Cuman harus tahu risikonya. Teman-teman apa risikonya? Teman-teman beli di harga mahal. Beli di harga mahal. Kenapa harga mahal? Dari tengah ke atas. Itu saya bilangnya harga mahal. Nah terus pungutannya bagaimana? Kalau pungutan bandar lokal bagus. Ini informasi ini 20 Mei kita cek ya, 20 Mei. Jadi kita kalau ngambil sebuah emiten yang naik seperti ini, yang harus diperhitungkan bukan target di atasnya, risikonya sanggup nganahannya gitu. CP sudah ngambil 1 miliar, 9. Ada MG ya sudah mulai masuk. Per hari ini kita cek siapa yang masuk, ada CP, LG sudah masuk lagi. MG-nya keluar nggak? Nah MG keluar sedikit ya. Nah si CP hari ini masuk nih 1,6 miliar. LG pun sudah mulai masuk. Kalau dia jatuh sampai kalau masih aman. Maksimal aman di mana di sini? Ini maksimal aman banget, 138. 1383 dijebol cenderung masih aman. Tapi kalau sudah lewat daripada candle panjang ini, ada candle panjang kan, dilewatin, patut curiga dia akan lepas daripada MA20-nya. Bisa ke level 119 ataupun nanti ke angka 123. Area penurunan saya bikin lagi di bawahnya ini. Nah ini untuk area waspada aja. 115. Terlebih lagi kalau jebol level sini gitu kan. Tapi kalau masih level sini masih aman. Karena masih ditahan candle panjang ini kan. Nah jadi gitu kalau teman-teman, wah naik nggak besok? Kalau urusan naik sama enggak mah besok teman-teman. Silahkan aja itu urusan market maker. Ya makanya saya tidak menjadi dukun, tidak mau jadi dukun ataupun cenayang. Besok naik nih, besok turun nih. Enggak. Yang harus diperhatikan itu adalah kenaikan sama penurunannya. Teman-teman siap nggak?
ya dengan penurunannya. Itu siap nggak? Kalau dengan kenaikan mah nggak usah ditanya lagi ya, pada mau semua. Risikonya gitu kan. Nah, ini kalau secara 15 menit masih kuat, dia masih berada di MA10 di atasnya, tapi sudah mulai dia ada koreksi sedikit. Ada kanal panjang sedikit di sini nih. Dia kalau pas banget turun 164 aman banget. 164 ingat ya, aman banget. Tapi kalau sudah mulai level sini jatuh. 154 sampai ke level 153. Dia kan sudah tembus MA20. Kalau mau ngambil, tunggu koreksian dulu sedikit. Nanti kalau sudah terbentuk lagi MA10-nya teman-teman ngambil. Ya, di babak berikutnya aja. Tapi kalau teman mau memaksakan diri ngambil sekarang kan masih oke nih ya. Ini masih oke nih. Ingat waspadanya apa? Bila mana dia jebol ke level sini sudah cut loss aja dulu deh. Ya, terlebih lagi kalau dia langsung ke sini kan cuma 14% kan. Untuk ARB kan 14%. Sampai ke level mana 14% ini. Nah, sampai level sini lah ya. Gitu nih. Harus siap nih teman-teman. Kalau dia turun ke level sini harus siap. Oke, saya akan ngambil tapi udah akan siap. Kapan mulai average? Tunggu dulu ya sampai betul-betul gitu ya. 15 menitan tapi ya. Ya untuk di day trade sebenarnya masih oke gitu kan. Cuman ya market maker kan akan berkata lain. Bisa jadi gitu kan di up gitu kan. Bisa jadi turun. Makanya yang harus teman-teman pegang itu adalah resikonya dulu. Bukan keuntungan dulu. Jangan mikir keuntungan dulu ya. Nanti teman-teman kecewa. Tapi kalau teman-teman memikirkan resikonya dulu, nah keuntungannya datang ada syukur. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen scalping gitu ya 15 menit masih oke, batasi risikonya. Udah, nggak usah mikir, wah nanti mantul lagi. Nggak, jangan. Kalau niatnya scalping sudah deh ya. Cut loss deh sekalian. Jangan ditunda-tunda. Area aman banget di sini, aman banget ya 155 kalau turun aman banget. Tapi kalau sudah lepas ini waspada dan ini udah deh teman-teman sudah mulai terlalu dalam dan sudah jebol si candle panjang ini. Babak kedua sudah selesai, tinggal babak ketiga di sini. 230. Itulah target berikutnya yang saya canangkan. Karena bandar lokal masih dalam, memang foreign keluar hari ini. Nih foreign ya keluar, tuh AKCCOD-nya keluar. Jadi yang nguasain ini bandar lokal. Perhatikan bandar lokal yang nguasain. Bandar lokal dari sini belum keluar nih, tuh belum keluar, malah nambah lagi di sini. Dia ada lagi dalam posisi profit nih si bandar lokalnya. Di sini pun waktu ngambil dia profit juga gitu kan. Mudah-mudahan PR yang di sini selesaikan ya di 230-nya. Atau enggak jangan terlalu tinggi-tinggi, di bawah aja 214 ataupun 216, kalau enggak udah, kalau perlu di angka 200 ya sudah cukup gitu kan. Ini sudah berlebih kalau dikasih istilahnya rejeki ya, orang lain pada minus terus dikasih kenaikan sampai ke level situ, bah itu rezeki nomplok. Ingat ya yang saya bilang itu ya, jangan mikirkan keuntungan dulu tapi risikonya harus teman-teman hadapi. Yang saya bilang kan masih aman di sini, aman banget di 157, aman aja di 142, waspada kalau sudah 132. Ya, karena sudah jebol candle panjang. Selama dia belum candle jebol masih aman. Dan sebagai informasi, bandar foreign memang keluar tapi bandar lokal cenderung masih ada di dalam. Bahkan dia sejak bulan Januari pun masih ada di dalam. Ya. Untuk si Gria gitu, mungkin udahan dulu untuk BNBR, nanti ya kita bahas ya BNBR ya. Mungkin itu aja dulu ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.